Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Hikaru Nakamura melaju ke babak berikutnya setelah mengalahkan Abimanyu Mishra di turnamen The American Cup 2025. Setelah 2 kali permainan klasikal berakhir imbang, pertandingan dilanjutkan dengan 4 kali permainan blitz kawan. Di game pertama permainan tiebreak, Hikaru Nakamura sempat kalah, kemudian membalas pada game kedua, game ketiga remis, dan akhirnya memetik kemenangan pada game keempat tiebreaks. Nah, game inilah nanti yang akan kita ulas, game keempat tiebreaksnya kawan. Nanti Hikaru Nakamura akan bertemu dengan Leonard Dominguez setelah Leonard Dominguez mengalahkan Wesley So, dan Levon Aronian akan berjumpa dengan Fabiano Caruana. Pemain yang kalah masih punya kesempatan karena turnamen ini menggunakan double eliminasi kawan. Pemain yang kalah masih punya kesempatan bermain di bracket bawah. Mereka akan bermain dengan permainan rapid kawan. Dan jika punya kesempatan melaju ke babak berikutnya akan kembali naik seperti biasa. Oke, ke papan permainannya Hikaru Nakamura melawan Abimanyu Mishra pada game tiebreaks keempat. Game pertama Nakamura kalah, kemudian membalas pada game kedua, game ketiga remis, dan game keempat Nakamura mengawali dengan ready opening dengan kuda F3, kuda F6, pion G3, Kings Indian Attack di atas papan sekarang, pion D5, kemudian gajah G2 ada pion E6. Rokade Nakamura langsung setelah gajah E7, Nakamura bermain dengan double Viajento, kali ini gajah gelap dengan pion B3 terlebih dahulu. Rokade, gajah B2, selanjutnya pion C6, kuasai petak pusat saat lawan-lawan bermain dengan pion-pion sayap, memberikan kesempatan kita perkuat petak pusat ya sesegera mungkin, invasi petak pusat sesegera mungkin. Nakamura pion E3, siap mengkontor petak pusat dengan pion D4-nya, ada kuda C6, menteri E2. Setelah pion B6, Nakamura langsung dobrak lajur C terlebih dahulu. Kalau kita lihat permainan konstruksi seperti ini yang sering kalian lihat di live streamingnya Hikaru Nakamura, Nakamura sangat suka dengan pembukaan Nimso Larsen attack kawan yang diawali dengan pion B3. Menyerang petak C4 sekarang, gajah B7, kemudian benteng D1 dan pion dipukul pion C4. Pion ambil balik, menteri C7 dan Nakamura dorong pion 1 petak saja. Kenapa nggak sekalian ya? Nggak sekalian didorong jual beli di petak pusat, pion C pukul pion D4, ambil balik menggunakan pion E kawan, 2 pion yang cukup bagus di center. Oke, salah satu opsi juga, cuma Nakamura ingin tahan permainan dengan pion D3 terlebih dahulu. Ada benteng FD8, kuda C3, melanjutkan pengembangan koneksi keduaan bentengnya kawan. Di sini pion A6. Ada benteng AB1, benteng AB8, kuda E1. Lanjut Nakamura. Nakamura langsung membuka diagonal snipernya. Dan juga perkuat pion D3. Ada kuda B4. Tekan pion A, tekan pion D juga. Pion A3. Ataupun juga tadi lompat ya untuk membuka tantangan pertukaran gajah terang, pion A3. Dan Abimanyu Mishra menukarkan gajah terang terlebih dahulu. Gajah pukul gajah G2, kuda yang ambil balik, selanjutnya kuda C6. Nakamura tarik mundur gajah ke A1 untuk membuka lajur B-nya. Benteng B7, ada pion F4, lanjut Nakamura. Benteng DB8 dobling, persiapan dorong pion maju di lajur B kawan, hentikan dengan pion A4 oleh Nakamura. Memberikan kesempatan kuda kembali ke posnya petak B4, sekarang giliran serangan sayap raja oleh Nakamura dengan pion G4, menteri C6. Tenang, sudah tidak ada dukungan di diagonal terang ini ya. Mau kemana menteri ini kawan? Tentu mengincar petak terang. Atau berikan jalan bagi benteng kawan, geser dobling di lajur D, bisa jadi. Pion G5 terus didorong oleh Nakamura. Kuda mundur ke E8, benteng D2 sekarang. Benteng D8, kemudian kuda ke E1. Siap manuver, mungkin mencapai petak E5 nanti ke depan. Ada benteng BD7. Benteng BD1. Kuda D6, lanjut Abimanyu Mishra. Di sini ada kuda F3 dan pion F6. Tantang Abimanyu Mishra juga untuk kontrol petak E5 ini. Dan Nakamura
Lanjutkan dorong maju pion E4 kawan, tahan pertarungan di peta G5-nya, dan di sini kuda F7. Lanjut Abimanyu Misra. Untuk buka akses benteng, menekan pion bersama kuda kawan, dan juga menekan pion di peta G5. Nakamura dorong maju pion H4, perkuat posisi pion. Dan coba lihat posisi Raja Nakamura. Sudah didorong semua ya, pion-pion di depan rajanya ini sangat terekspos. Cuma masalahnya gajah gelap ini ya, berada di tempat yang tidak langsung mengarah ke jantung pertahanan Raja Putih. Oke, sementara waktu tidak ada masalah buat rajanya Nakamura. Nah, sudah saatnya pertarungan dimulai, dibuka oleh hitam dengan langkah pion F pukul pion G5 kawan. Seperti ini, dan berlanjut bongkar pion ini supaya terpisah di sini kawan. Kalau didorong di sini ya kalian caplok pion yang di sini. Tapi Abimanyu Misra memilih angkat benteng terlebih dahulu, benteng D6, dan dimanfaatkan Nakamura untuk membuka permainan, untuk membuka lajur G, biar sama-sama raja ini telanjang kawan. Pion G pukul pion F6, tentu jika diambil balik, ya diambil balik dengan gajah, ya tentu ada pion E5 ya, menusuk benteng gajah. No good, tidak bagus. Jadi terpaksa ambil balik menggunakan pion G, Raja H2. Berikan tempat langsung ya bagi benteng, siap digeser, menteri siap digeser. Raja geser ke F8. Sekarang pion E5, tantang Nakamura. Tantangan ditolak. Kalau diterima di sini ya kuda yang ambil balik, menantang pertukaran jual beli, ya semakin terbuka ya, terekspos posisi raja ini. Tentu bisa diikuti benteng nanti keluar atau menteri keluar kawan. Hentikan potensi raja geser dan baru benteng nanti keluar. Kurang bagus. Jadi ditahan saja, memilih benteng mundur ke D7. Nah, Nakamura bisa saja sekarang lompat kudanya kawan untuk juga berikan akses gajah bermain untuk mengawal ruang gelapnya di pusat atau peta F6 untuk mengincar peta F6 ini. Nakamura dorong maju pion D4, dan sudah saatnya juga dibeli saja pion ini, jual beli. Memilih dengan langkah pion F5 yang cenderung langkah ini blunder kawan. Memang terlihat kurang bagus juga kalau diterima langsung oleh hitam. Memang posisi setelah benteng mundur tadi merupakan langkah kesalahan. Dan kalau seperti ini pun juga bikin repot hitam. Karena kuda posisinya ancam menteri, ancam pion ini tempo juga garbuan pada benteng raja kawan. Dan mungkin nggak perlu kalian pikir lama-lama ya. Kualitas perwira juga akan jatuh. Pasti kalian sikat saja di sini, jual beli. Dan mungkin akan dorong pion F5. Walaupun kalah kualitas perwira, untuk sementara waktu kalian bisa menahan putih. Oke, tapi jangka panjang juga benteng pasti akan merepotkan ya. Abimanyu Misra dorong maju pion F5. Yang menjadi masalah di sini, dorong maju pion D5, ancam menteri kawan. Ancam menteri, dan jika diambil, ini pun juga ada garbuan benteng kuda ya. Kurang bagus, no good. Di sini menteri mundur, tapi masalahnya gajah juga posisinya terjebak. Dia tidak bisa kemana-mana lagi kawan. Semua tercover ya oleh pion putih di sini. Nggak bisa kemana-mana. Jelas, hitam atau Abimanyu Misra akan kehilangan satu perwira. Memilih kuda Adam, pion caplos skak, ambil, jual beli. Oh, ternyata enggak ya, enggak jual beli. Merasa unggul ya, kalau kalian jual beli bisa juga kawan, jual beli di sini. Tapi Nakamura menahan diri, angkat benteng sampai peta D6 saja. Kemudian diancam oleh kuda F7, baru jual beli di sini kawan. Nah, gajah B2 terlebih dahulu. Kenapa nggak dilanjutkan sekaliannya jual beli? Salah satu opsi juga. Tapi langkah kuatnya geser kawan. Ternyata ini lebih kuat. Oke, angkat gajah ke B2 terlebih dahulu Hikaru Nakamura. Kuda H6 kembali. Siap menempati peta G4 ya. Gajah C1. Kuda G4 skak. Raja mundur ke G1. Pion H6 sekarang. Nah, baru sekarang benteng pukul benteng D7 skak. Menteri ambil balik. Menteri D2 menantang pertukaran. Blokade, langkah kesalahan dari Abimanyu Misra. Ada opsi menteri yang maju saja. Menawarkan pertukaran di sini kawan. Percuma sudah kalah kualitas perwira ya. Blokade, tapi sekarang koneksi menteri kuda juga diblokade oleh kuda D5 tempo skak.
Pion ambil kuda D5, menteri ambil kuda D3. Pion pukul pion, menteri pukul menteri skak. Kalian ambil pion ini juga bagus kawan, juga bagus. Raja kalian masih cukup aman dan nyaman, gak ada masalah. Oke, Nakamura merasa unggul 1 perwira. Simplifikasi perwira mayor terlebih dahulu skak. Raja ambil, kemudian Raja F1, langkah kuatnya. Memilih gajah A3, Nakamura. Kuda E3. Ya, kontrol waktu sudah mulai mepet ya. Banyak sekali kita temui langkah-langkah yang tidak presisi dari kedua pemain. Raja bergerak ke petak C6, langkah kuatnya. Ya, tujuannya ya mungkin pion ini didorongkah nanti. Tuh, ambil pion yang di sini kawan. Ruang gelap nanti masih bisa tercover oleh gajah gelap. Oke, dengan kuda E3 tadi. Sekarang pion A5 untuk memecah posisi pionnya. Kuda C2, langkah kesalahan kembali diterima. Pion ini juga jatuh, sama juga kawan. Oke, dengan langkah kuda C2, pion pukul, menyerahkan gajah kawan. Kuda ambil gajah, dorong pion E6 skak. Terserah kalian mau mengawal pion yang di sini atau pion yang di sini, salah satunya dapat dipastikan bisa promosi. Raja menolaknya maju ke D6. Setelah pion B7, Abimanyu Misra menyerah. Karena jika raja dekati pion B, maka pion E yang akan didorong terlebih dahulu. Dan wassalam ya, nggak perlu kita lanjutkan lagi. Oke, itulah game tie breaks keempat antara Hikaru Nakamura versus Abimanyu Misra di babak pertama atau di babak quarter final. Semoga bisa menghibur kalian kawan, dan kita tunggu hasil-hasil yang lain. Untuk nanti sore saya akan coba ulas 1 game dari turnamen yang lain, yaitu European Individual Chess Championship dari permainannya Alexis Sarana. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.